Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Syarh Qatrun Nada. Di hari ini pertemuan ke-18 kita masih melanjutkan pembahasan an al-masdariyah. Dia bisa menasab dengan dirinya dan bisa menasab dalam keadaan dia terletak setelah beberapa huruf yang dia disembunyikan secara boleh atau secara wajib. Di hari ini kita akan bahas dia disembunyikan secara boleh atau secara wajib. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan di pertemuan ke-18 ini pembahasan an. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala fal jaizu fi masail. Maka yang boleh, itu boleh nampak, boleh sembunyi, itu pada beberapa masalah. Ihdaha salah satunya antaqa'a ba'da atifin, dia terletak setelah atof. Apakah dengan waw atau dengan au atau dengan fa atau dengan thumma. Dia terletak setelah pengatofan. Masbukun bismin khalis. Itu yang belum sebutkan di matan. Di sini dijelaskan. Minat taqdiri bil fi'li. Itu yang diinginkan. Dia diawali oleh isim khalis. Isim yang kosong dari takdir ke fi'il. Artinya isimnya ini tidak ditakwil ke fi'il. Qauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan. Kata wahyan itu isim khalis. Isim khalis. Au atof mi warai hijabin. Tidak ada masalah karena atofnya jar majrur. Setelahnya au yursila rasulan. Kata yursila. Kenapa mansub? Mansub dengan an mudmaratan jawazan setelah au. Atof bismin khalis yaitu wahyan. Paham kan? Atof kepada isim khalis yaitu wahyan. Fi qiraati man qara'a minas sab'ah, pada bacaan orang yang membaca dari qira' sab'ah binasbi yursil, dengan dinasab kata yursil. Wa dzalika bi idmari an, demikian itu dengan disembunyikan annya. Dengan disembunyikan annya. Wa takdir, dan takdirnya au an yursila, itu takdirnya au an yursila. Wa an wal fi'lu ma'tufan ala wahyan. An dan fi'il itu diatofkan kepada wahyan. Ai takdirnya wahyan au irsalan. Wa wahyan laisa fi takdiril fi'li. Dan wahyan bukan dalam takdir fi'il. Paham kan? Artinya tidak ditakwil ke fi'il. Walau adharta an fil kalami la jaza. Kalau antum nampakkan an dalam kalimat boleh. Wa kadzalika qaulus syair, demikian pula perkataan penyair, yaitu contoh yang kedua. Walubsu aba'atin wa taqarru aini. Tadi pakai au yursila. Kalau ini pakai waw, atof, pakai waw. Walubsu aba'atin wa taqarru aini ahabbu ilayya min lubsi syufufi. Lihat, wa taqarra atof kepada isim khalis yaitu lubs.
Takdiruhu takdirnya walubsu aba'atin wa anta qurra'aini. Paham takdirnya kan? Karena dia dinasab dengan an yang disembunyikan setelahnya. As-saniyah yang kedua. Itu yang kedua dari yang dinasab dengan an mutmaratan jawazan. Dinasab dengan an mutmaratan jawazan. Antakwa ba'da lamil jar. Dia terletak setelah lamul jar. Ditakbir dengan umum ya, lamul jar. Sawa'un kanat li ta'lil. Sama saja apakah lamul jarnya itu bermakna ta'lil. Yang kita kenal di buku sebelumnya lamu kai. Paham kan? Yang kita kenal sebelumnya dengan apa? Lamu kai. Itu yang di dasar. Kalau di sini beliau akan kasih lagi jenisnya lamnya. Yang penting lamul jar. Sama saja maknanya untuk ta'lil, menunjukkan sebabnya, yaitu bermakna kai. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Kami turunkan kepada kamu adzikra. Untuk apa? Sebabnya litubayyina linnas. Agar supaya kamu bisa menjelaskan kepada manusia. Wa qauli ta'ala dan firman Allah Ta'ala inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira lakallah. Ya kan? Sungguh fatahna laka fatahan mubina. Kami membuka Makkah untuk kamu dengan kemenangan yang jelas liyaghfira lakallah. Agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunimu. Aulil akibah. Atau lam itu, lamul jar itu bermakna bukan bermakna agar supaya. Tapi bermakna al-akibah, akibat. Iya. Dia bermakna al-akibah. Atau juga dinamakan oleh sebagian para ulama bahasa lamus sayrurah. Lam yang bermakna menjadi. Menjadi. Iya. Lihat penjelasannya sebentar lamul akibah. Bedanya dengan lamul ta'lil, lamul kai. Kaqauli ta'ala faltaqatahu ala fir'aun. Faltaqatahu. Maka dia pun dipungut. Nabi Musa. Ini kembali ke Nabi Musa. Maka dia dipungut yaitu Nabi Musa alu Fir'aun oleh keluarganya Fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana. Ya, untuk menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Ini kan akibatnya, akibat dari memungutnya maka dia jadi musuhnya. Di sini bukan untuk menjadi musuhnya. Karena sebabnya sebenarnya kalau dia ambil untuk hal lain. Lihat penjelasan penulis. Walam huna. Lam di ayat ini. Laisat li ta'lil. Bukan untuk ta'lil. Li'annahum lam yaltakituhu lidhalik. Karena mereka. Keluarganya Fir'aun dan Fir'aun. Tidak memungut Nabi Musa untuk menjadi musuhnya. Wa innamal taqatuhu. Tiada lain mereka mengambilnya. Liyakuna lahum qurrata ainin. Supaya menjadi penyejuk matanya. Itu asalnya kan. Kalau maknanya seperti itu kan berarti lamu ta'lil. Diambil Nabi Musa oleh mereka waktu kecil supaya menjadi penyejuk matanya. Tapi fakanat akibatuhu. Tapi adalah akibatnya ansoro. Ini dinamakan lamu sayruro. Ya, paham kan? Karena maknanya soro. Dia itu menjadi lahum bagi mereka aduwan wa hazana. Menjadi permusuhan sebagai musuhnya dan kesedihannya. Karena nanti Musa bukan menjadi penyejuk matanya. Tapi menjadi musuhnya Fir'aun.
Ini akibat dari yang dia lakukan. Dipahami kan? Akibat yang dia lakukan. Kemudian beliau berkata setelahnya, au zaidah. Iya. Atau lamu al-jar itu sebagai zaidah. Sebagai tambahan saja. Sebagai apa? Tambahan saja. Bukan ta'lil, bukan akibah. Tapi sebagai tambahan saja. Iya. Sebagai tambahan saja. Gimana itu bentuknya? Lihat kata beliau, innama kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal bait. Seperti firman Allah Ta'ala, innama yuridullahu liyudhiba. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghilangkan. Di sini tidak ada diartikan agar supaya, akibatnya, tidak ada. Diartikan biasa. Anda paham? Innama yuridullahu liyudhiba ankum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada lain hanya menginginkan untuk menghilangkan dari kalian. Hanya menghilangkan dari kalian. Di sini disebut bukan untuk menunjukkan makna ta'lil, bukan juga untuk menunjukkan makna apa? Akibat. Tapi lam di sini adalah zaidah secara i'rab. Tapi dalam Al-Quran kan dikatakan apa? Silatan wa taukid. Untuk menghilang, untuk menguatkan. Betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghilangkan ar-rijs dari ahlul bait. Paham kan? Maknanya. Karena tidak ada tambahan yang percuma di dalam Al-Quran. Tidak ada tambahan yang percuma di dalam Al-Quran. Jelas ya? Ini 3. Yang jelas 3 tempat ini, apakah dia bermakna ta'lil atau bermakna akibah? Iya. Demikian pula dia zaidah. Maka semuanya kata beliau fal fi'lu fi hadhil mawadi', maka fi'il pada tempat-tempat ini mansubun bi admun marotan, dinasab dengan an yang disembunyikan. Walau udhirat fil kalami lajaza, kalau dinampakkan dalam kalimat maka akan boleh. Paham kan? Dinampakkan setelah kalimat maka hukumnya adalah akan dibolehkan. Ini kata beliau. Iya. Wa kadza ba'da kaijarah, setelah beliau selesai dari alam, beliau berkata demikian pula setelah kai yang menjadi huruf jar. Paham kan? Karena kai bisa menjadi huruf jar kalau tidak ada li. Secara lafaz atau secara apa? Takdir. Kalau ada li kai secara lafaz atau secara takdir, maka dia bukan huruf jar, tapi dia huruf masdar. Paham kan? Dia menasab fi'il mudhari. Kan sudah lewat kan pembahasannya. Walau kanal fi'ilu alladzi dakhala alaihi lam makrunan bila, jika fi'il yang masuk padanya lam digandengkan dengan la, yaitu li la. Paham maksudnya? Digandengkan dengan la, wajib idharu an, maka wajib dinampakkan an-nya. Wajib antum bilang li an la. Paham gak ini? Yang ada di matan juga. Wajib dinampakkan an-nya. Ba'da lam setelah lam. Jadi bukan antum tak katakan li la, tapi li an la. Wajib nampak an-nya. Sawa'un kanatil lam nafiyah, sama saja apakah la-nya la nafiyah, kallati fi qouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah. Ini kan la-nya apa? Lamnya la, la-nya la nafiyah.
Iya, li'alla, agar tidak ada lagi bagi manusia atas Allah hujjah. Au zaidah, atau lanya la zaidah, bukan la nafi. Kallati fi qouli ta'ala, seperti yang ada dalam firman Allah Ta'ala, li'alla ya'lama ahlul kitab. Ini kan maknanya supaya ahli kitab tahu, bukan supaya ahli kitab tidak tahu. Karena la di sini la apa? Zaidah, untuk menguatkan makna. Untuk menguatkan apa? Makna. Ay liya'lama ahlul kitab, yaitu agar supaya ahlul kitab mengetahui. Paham? Jadi intinya kalau ada la setelah li, maka wajib dinampakkan apa? An. Paham Faldi? Yakin? 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 Walau kanatil lamu masbuqatan bikaun madin manfiyin. Kalau lamnya diawali oleh kata kaun, atau kaun, karena madin, lafadznya madi atau maknanya madi. Paham ini kan? Lafadznya madi atau maknanya madi. Manfiyun, yang dia dinafikan, yaitu makana atau lam yakun. Paham maksudnya? Kalau lamnya diawali oleh kana, yang diawali oleh penafian, yaitu makana atau lam yakun, wajib idmaru'an. Kalau di sini wajib disembunyikan annya, bukan boleh. Di sini hukumnya apa? Hukumnya wajib disembunyikan annya, bukan boleh. Karena ini yang disebut dengan lam apa ini? Lam apa ini kalau diawali oleh makan atau lam yakun? Lamul juhud. Sawa'un kana al-mudi fil lafadz, sama saja apakah madinya dari sisi lafadz, yaitu kana itu madi dalam sisi lafadz, wal makna dan makna. Nah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kalau diawali oleh makana, ini wajib disembunyikan an setelah li. Iya. Fil makna faqat au fil makna faqat, atau secara makna saja yang madi, yaitu lam yakun. Karena fi'il mudhari kalau diawali oleh lam, maka maknanya madi. Maknanya apa? Madi, walaupun lafadznya adalah mudhari. Nah, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Lam yakun. Paham, diawali oleh lam yakun. Setelahnya liyaghfira. Maka di sini an wajib disembunyikan. Wa tusamma hadhil lamu lamul juhud. Lam ini dinamakan dengan apa? Lamul juhud. Paham Aldi? Apa namanya lam ini? Wa talakhasa anna li'an ba'dal lam salasah halat. Dan tersimpulkan bahwa untuk an setelah lam berarti 3 keadaan. Pertama, wujubul idmar, wajib sembunyi. Wa dzalika ba'da lamil juhud, demikian itu setelah lamul juhud. Wa wujubul izhar, wajib nampak. Wa dzalika idza taronal fi idza turi wa dzalika idza turinal fi'lu bila, demikian itu kalau fi'ilnya digandenkan dengan la. Wajawazul wajahain, dan boleh 2 sisi. Wajawazul wajahain, boleh 2 sisi. Wadzalika fima baki, demikian itu sisanya kalau tidak ada la setelahnya, dan kalau bukan lamul juhud berarti hukumnya apa? Boleh sembunyi, boleh nampak. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa umirna linuslima li rabbil alamin. Wa qala ta'ala wa umirtu li an akuna. Beliau contohkan 2 ayat ini untuk menunjukkan dia boleh nampak, boleh sembunyi. Lihat ayat pertama sembunyi, wa umirna linuslima, tidak ada an. Di ayat yang kedua, wa umirtu li an akuna, nampak. Itu menunjukkan kalau bukan lamul juhud, paham kan? Dan tidak ada la setelahnya, maka boleh sembunyi, boleh nampak. Kemudian beliau berkata, walamma dzakartu annaha tudmaru wujuban ba'da lamil juhud. Tatkala saya sebutkan
Bahasanya dia disembunyikan secara wajib setelah lamul juhud. Istatradtu, maka saya langsung menyebutkan setelahnya. Fi dzikri baqiyatil masail, dalam menyebutkan sisa masalah allati yajibu fiha idmaru an, yang wajib padanya disembunyikan an. Wahya arba', dan dia ada 4. Ihdaha, salah satunya ba'da hatta, setelah hatta. Salah satunya setelah hatta. Wa alam, kemudian beliau berkata, ketahuilah, anna lil fi'li ba'da hatta halatain, bahasanya untuk fi'il setelah hatta memiliki 2 keadaan. An-nasbu wa rafa, nasab dan rafa. Paham kan? Ini rinci. Ini rincian nih. Jadi setelah hatta tidak selamanya nasab. Tapi setelah hatta bisa juga rafa. Kita akan lihat syaratnya. Fa amman nasbu fa syartuhu kaunul fi'li mustaqbalan bin nisbati ila ma qablaha. Masya Allah. Adapun dia dinasab setelah hatta, maka syaratnya keberadaan fi'il itu harus bermakna mustaqbal, bermakna akan, bin nisbati ila ma qablah, dilihat daripada apa yang sebelumnya. Sawaun kana mustaqbalan, sama saja apakah dia bermakna akan datang, bin nisbati ila zamanit takallum, dilihat dari waktu berbicaranya, aula atau bukan. Yang penting bermakna akan. Fal awal ka qoulihi, maka yang pertama yaitu lihat akan, dilihat dari waktu berbicaranya. Seperti firman Allah Ta'ala, lan nabraha alaihi akifin, kami akan terus di sini itikaf hatta yarji'a ilaina Musa, sampai kembali kepada kami Musa. Akannya ini kapan ini? Dilihat dari apa? Yang berbicara. Dia bilang kami akan terus di sini itikaf sampai Musa kembali kepada kami. Dipahami ini? Ini kan maknanya apa? Akan. Dilihat dari waktu berbicara. Dilihat dari waktu berbicara. Lihat kata belum, fa inna ruju'a Musa alaihi salatu wassalam. Iya, tapi belum tegaskan sesungguhnya kembalinya Musa alaihi salatu wassalam mustaqbalun. Paham kan? Dia akan bin nisbati ilal amroini jami'a, dilihat dari ya 2 perkara itu. 2 perkara di sini maksudnya yaitu pembicaraannya dan i'tikafnya, perbuatannya. Ya. Dilihat dari zaman ucapannya, maka datanya Nabi Musa setelahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dilihat dari apa yang mereka lakukan itu, maka datanya Nabi Musa setelah mereka i'tikaf, terus ada di situ. Terus ada di situ. Ini kata mereka. Walaupun kata beliau di sini bin nisbati ilal amroin jami'a, dilihat dari 2 perkara ini, ya, yaitu zaman bicara ataupun tidaknya. Pokoknya dia ini pasti bermakna apa? Akan. Contoh murni untuk yang kedua, yang bukan dari waktu berbicaranya. Awasani, yang kedua, yaitu bukan dilihat dari zaman bicaranya. Kau ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa zulzilu hatta yakular rasulu. Mereka diuji sampai berkata ar-rasul. Coba antum lihat. Hatta yakula, kapan berkatanya? Itu setelah diuji. Berarti kan sekarang baru berkata, baru sebelumnya sudah terjadi. Paham ini kan? Apakah ini dilihat dari pembicaraannya? Bukan, dilihat dari kejadiannya. Mereka diuji, setelah diuji maka berkata Rasul. Itu yang diinginkan dengan yang pertama. Atau bukan dari waktu berbicaranya, tapi waktu pengabaran ayat ini. Paham kan? Waktu
pengabaran ayat ini. Ayat ini dikabarkan seakan-akan itu bermakna apa? Akan. Mereka diuji. Mereka diuji sampai Rasul akan berkata, mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Lihat beliau bilang, li'anna qaula Rasul wa in kana madiyan. Karena ucapan Rasul walaupun dia itu sudah berlalu, binisbati ila zamanil ikhbar, kalau dilihat dari waktu pengabaran, maksudnya waktu turunnya Al-Quran. Paham kan? Ketika turun Al-Quran ini, apakah hal itu sudah terjadi atau belum? Sudah. Kan ini Allah kabarkan apa yang terjadi yang telah berlalu. Paham maksudnya? Dilihat dari waktu pengabaran, ini sudah terjadi. Iya kan? Sudah terjadi. Tapi kata beliau, illa annahu mustaqbal, hanya saja dia bermakna mustakbal. Dari sisi bin nisbati ila zilzalihim. Kalau dilihat dari zilzal mereka. Mereka diuji. Paham kan? Kan diuji dulu. Sampai mereka berkata. Berarti berkatanya itu kapan? Maknanya mustakbal atau mustakbal? Dipahami ini? Ini maksudnya dilihat dari zilzalnya. Kalau tadi kan dilihat dari dua perkara. Dilihat dari ucapan dan itikafnya mereka. Maka akan maknanya. Paham? Kalau di sini dilihat dari ucapannya sudah lewat. Dipahami ini? Dilihat dari ucapannya kapan? Sudah lewat. Tapi dilihat dari zilzalnya. Maka bermakna apa? Akan. Kejadiannya. Dia digoncang sampai berkata ar-Rasul. Yang jelas ini syarat mutlak untuk hatta katanya. Dia akan dinasab kalau dia bermakna akan. Apakah akan dilihat dari yang berbicara atau dilihat dari kejadian? Dari pembicaraan yang terjadi. Paham kan? Sama dengan kita bilang, antum nanti beliau juga akan sebutkan juga ketika antum bercerita, ya, dhahabtu ila suq hatta adkhul. Antum baca apa ini? Nah, dhahabtu ila suq hatta adkhul. Ini nanti tergantung maknanya. Kalau antum maknanya hikayatul hal, saya akan pergi paksa sampai nanti saya akan memasukinya. Itu bisa dibaca nasab. Kalau antum hanya ceritakan kejadian yang telah berlalu, tidak bermakna istiqbal, itu beda lagi bacaan. Beda lagi bacaannya. Ini yang pertama yang beliau sebutkan. Yang beliau sebutkan. Kaunul fi'li mustaqbal. Bin nisbati ila ma qablah. Keberadaan fi'il itu bermakna mustakbal. Dilihat dari sebelumnya. Sebelumnya itu apakah kejadiannya atau perkataannya. Paham kan? Atau perkataannya. Ini yang disebutkan. Walihatta allati yuntasabul fi'ilu ba'daha ma'nayan. Dan untuk fi'il, untuk hatta yang tasibul fi'ilu ba'daha, yang ternasabkan fi'il setelahnya, maknayan, dua makna. Fataratan takunu bimakna kai, kadang dia bisa bermakna kai, agar supaya wadzalika idza kana ma qablaha illatun lima ba'daha. Itu ciri dia bermakna kai. Demikian itu jika apa yang sebelumnya adalah sebab dari untuk apa yang setelahnya. Kalau sebelumnya adalah sebab terjadinya apa yang setelahnya, maka maknanya kai, agar supaya. Nah contoh, aslim hatta tadkhulal jannah. Masuklah Islam agar supaya kamu masuk surga. Bukan sampai kamu masuk surga maknanya sini, bukan. Tapi maknanya sini apa? Agar supaya kamu masuk surga. Karena sebab dia masuk surga adalah masuk Islam. Paham makna hatta ini? Hati-hati nanti dilihat ketentuannya itu. Dia akan bermakna kai kalau seperti itu bentuknya. Wa taratan takunu bimakna ila. Nah, ini makna yang biasa yang kita terjemahkan. Kadang dia bisa bermakna ila. Hingga. Sampai. Ini yang biasa kita terjemahkan. Iya. Wa dzalika idza kana ma ba'daha ghayatan lima qablaha.
Demikian itu kalau apa yang setelahnya adalah merupakan puncak, ujung dari apa yang sebelumnya. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala tadi, lan nabruha alaihi akifin, kami akan terus di sini beritikaf hatta yarji'a ilaina Musa, sampai kembali kepada kami Musa. Yaitu puncak itikaf mereka sampai kapan? Sampai kembali kepadanya Musa. Jelas kan? Sampai kembali kepadanya Musa. Paham kan? Bukan sebab kembalinya Musa karena mereka apa? Itikaf. Jelas kan? Bukan sebabnya. Nabi Musa kembali ketika sudah selesai dari bertemu dan berjumpa dengan Robnya dan mengambil Taurat. Itu dia kembali. Bukan karena mereka itikaf di patung Ijil yang dibuat oleh siapa? As-Samiri. Dipahami kan? Iya. Ini menunjukkan makna puncaknya, goyahnya. Wa kaqaulika, dan seperti ucapan antum, la asironna, sungguh saya akan berjalan terus hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Paham kan? Maksudnya puncak perjalanan antum kapan? Sampai terbit matahari. Bukan antum berjalan karena terbitnya bukan terbitnya matahari karena kamu berjalan. Paham maksudnya? Enggak, matahari akan terbit tanpa antum berjalan. Dipahami ini? Bukan sebabnya. Wa qad tasluhu lil ma'nayain. Tapi kadang dalam beberapa tempat cocok untuk dua makna. Maksudnya bisa antum artikan kai, juga bisa antum artikan apa? Goyah. Iya. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala ini. Faqatilu faqatilul lati tabagi hatta tafi'a ila amrillah. Yahtamilu ayyakuna al-ma'na kay tafi'a au ila an tafi'a. Ihtimal maknanya faqatilu, perangilah mereka, allati tabagi, yang berbuat melampaui batas, hatta tafi'a ila amrillah, maknanya bisa kait tafi'a, agar supaya dia kembali kepada perintah Allah. Paham makna pertama? Bisa juga ila an tafi'a, sampai dia kembali kepada perintah Allah. Paham kan? Bisa. Salah satunya karena bisa menjadi sebab diperangi karena dia tidak kembali kepada perintah Allah. Kemudian kata beliau, wan nasbu fi hadil mawadi wa ma asbaha bi an mudmaratan ba'da hatta hatman la bi hatta nafsiha. Nasab pada tempat-tempat ini dan apa yang serupa dengannya dengan an yang disembunyikan setelah hatta secara wajib. Bukan hatta sendiri yang menasabnya. Paham ini? Khilafan lil kufiyin, berbeda dengan orang-orang Kufa, li'annaha qad amilat fil asma'il. Berbeda dengan orang-orang Kufa karena orang Kufa mengatakan apa? Hatta menasab dengan dirinya. Kita alasannya kenapa dia menasab dengan an? Beliau katakan li'annaha qad amilat fil asma'il jarro, karena dia telah beramal pada isim jar. Tidak bisa. Paham kan? Kalau dia beramal jar pada isim, tidak bisa juga beramal nasab pada fi'il. Tidak bisa. Dia hanya satu saja. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, hatta matla'il fajr. Dia menjar. Berarti hatta huruf jar, bukan huruf nasab. Terus kalau ada fi'il setelahnya dinasab, berarti dengan an, bukan dengan hatta. Hatta hinin, menjar. Falau amilat fil af'al an-nasba. Kalau dia beramal pada fi'il nasab, lazima ayyakuna lana amilun wahid, mengharuskan kita memiliki satu amil, ya'malu tarotan fil asma wa tarotan fil af'al. Beramal kadang pada isim, beramal kadang pada fi'il. Wa hadza la nadhira lahu fil arabiyyah. Ini tidak ada yang sama dengan itu dalam bahasa Arab. Paham ya? Tidak ada satu amil beramal dua dalam bahasa Arab. Makanya kita katakan dia huruf jar. Yang beramal nasab bukan dia, tapi siapa? An. Wa amma raf'ul fi'li ba'daha. Adapun rupanya fi'il setelahnya. Falahu salasatu syurut. Maka dia memiliki 3 syarat. Ini rupanya nih. Ternyata dia juga memiliki 3 syarat. Al-awwal yang pertama, kaunuhu musabbaban amma qablaha. Itu keberadaan dia itu
sebagai yang disebabkan dari apa yang sebelumnya. Paham kan? Harus dia menjadi sebab terhadap apa yang sebelumnya. Walihada imtana ar-raf'u pinah. Oleh karena itu tidak boleh rofa pada contoh. Artinya kalau tidak boleh rofa berarti nasab. Kan dua. Antara rofa sama apa? Nasab. Tidak boleh rofa pada contoh pinah masirtu hatta adkhulal balad. Saya tidak berjalan sampai saya memasuki negeri itu. Paham kan? Ada penafian. Li'anna intifa'as sair la yakunu sababan lidukhul. Karena dinafikan berjalan bukan tidak menjadi sebab dia masuk. Kan syaratnya tadi harus menjadi apa? Sebabnya. Harus menjadi sebabnya. Wa fi qaulika juga tidak boleh dinasab pada ucapan antum sirtu hatta tatlu al-syams. Harus antum nasab ini hatta tatlu'a. Tidak boleh antum rofa. Ternyata rofanya malah lebih ketat daripada nasabnya. Artinya kalau tidak terpenuhi nanti syarat rofa berarti dia dinasab. Lihat ini contoh. Sirtu hatta tatlu al-syams. Tidak boleh ini antum baca tatlu. Kenapa? Karena terbitnya matahari tidak disebabkan oleh perjalanan antum. Anda paham ini? Kan tadi dia harus menjadi apa? Sebelumnya harus menjadi sebab untuk setelahnya. Artinya dia disebabkan oleh sebelumnya. Dia disebabkan oleh sebelumnya. Itu kata beliau. Ini tidak bisa. Li'anna sair la yakunu sababan litulu'iha. Karena perjalanan di sini tidak menjadi sebab untuk terbitnya matahari. Karena matahari akan terbit walaupun dia tidak berjalan. Asal yang kedua, syarat yang kedua. Nanti akan dicontohkan ketika terpenuhi 3 syarat. Syarat yang kedua, ayyakuna zamanul fi'il al-hal lal istiqbal. Harus waktu fi'ilnya itu hal, waktu sekarang, bukan istiqbal. Karena kalau istiqbal masuk di mana? Nasab, kan begitu? Kan syaratnya dia menasab setelahnya apa? Dia maknanya apa? Istiqbal. Berarti kalau hal rofa, kan ini saling berlawanan. Hanya 2 bacaan. Alal aks, yaitu kebalikan. Min syarti nasbi daripada syarat nasab. Illa anal hal tarotan yakunu tahqiqon wa tarotan yakunu takdiron. Hanya saja makna halnya. Kadang dia bermakna hal secara tahqiq, nyata. Au tarotan wa tarotan yakunu takdiron. Atau kadang juga ditakdirkan hal. Ditakdirkan maknanya sekarang. Fal awal, lihat maknanya hal secara tahqiq. Kaqaulika seperti ucapan antum. Sirtu hatta adkhuluha. Saya berjalan sampai saya memasukinya. Paham ini? Sampai saya memasukinya di sini apa? Beliau bilang, idza qulta dzalika wa anta fi halatid dukhul. Kalau kamu ucapkan itu dalam keadaan kamu sedang masuk. Berarti kan maknanya apa ini? Akan atau sekarang? Antum bilang ini. Sirtu hatta adkhulaha. Antum bilang sambil masuk. Berarti maknanya apa ini? Hah? Hal. Dipahami ini? Maknanya hal. Beda kalau antum ngomong sekarang. Antum belum masuk. Berarti antum baca apa itu? Antum ngomong sekarang tapi belum masuk. Nanti masuknya. Antum baca apa? Nasab. Karena maknanya apa? Istiqbal. Dipahami ini? Jadi tergantung konteksnya di situ. Iya. Yeah. Wasan yang kedua yaitu contoh yang takdiron, ditakdirkan hal. Kal mithalil mazkur seperti contoh yang disebutkan idza kana sairu wad dukhul qad madoya. Sama dengan contoh yang disebutkan tadi sirtu hatta adkhuluha. Sama. Kalau perjalanan dan masuknya itu telah lewat. Sudah lewat. Maksudnya antum sudah lakukan. Antum bilang misalnya kepada teman antum, antum sudah jalan sampai masuk. Terus antum bilang sirtu hatta adkhulaha. Itu antum hikayatkan sekarang sama temannya antum. Apa maknanya? Antum hikayatkan kapan? Sekarang. Maknanya sekarang. Hikayatkan. Ini namanya secara takdir. Maknanya secara takdir. Belum bilang
Walakinnaka aradta hikayatal hal. Antum ingin ceritakan keadaannya sekarang. Walaupun antum sudah masuk. Wala hadza ja'a rafa fi qouli ta'ala. Di atas inilah datang dibaca rafa dalam firman Allah Ta'ala. Wa zulzilu hatta yaqulur rasul. Kenapa? Itu kan sudah lewat terjadinya. Sekarang baru diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Paham maksudnya? Dipahami nih? Jelas ya? Jadi itu kata ayat itu bisa dibaca apa? Dibaca rofa. Karena hikayatul hal. Diceritakan sekarang. Diceritakan apa? Sekarang. Jelas maknanya? Ilham? Jadi itu kan kejadian sudah lewat. Mirip dengan tadi. Antum sudah masuk pasar. Antum cerita ke temannya antum. Paham kan? Sekarang. Makanya dibaca rofa. Karena maknanya apa? Al-hal. Seakan-akan kejadian itu sekarang Allah ceritakan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Jelas kan? Kalau hikayatnya sekarang berarti dibaca apa? Dibaca apa? Rofa. Dipahami? Tapi kalau dilihat dari kejadian goncangannya, maka dibaca nasab. Karena setelah goncangan baru dia berkata. Jelas kan? Ini lebih jelas lagi. Li'annal zilzala wal qawla qad madaya. Karena ujian itu dan ucapannya telah lewat. Iya kan? Telah lewat. Tapi diceritakan sekarang. Ini syarat kedua. Syarat ketiga as-salid ayyakuna ma qablaha tamman. Harus apa yang sebelumnya itu adalah jumlah yang sempurna. Tidak butuh kepada apa yang setelahnya. Itu syarat dia dibaca rofa. Kalau sebelumnya butuh kepada setelahnya, maka dia dibaca nasab. Dia dibaca nasab. Kata beliau walihada imtana ar-rafa pinah. Oleh karena itu tidak boleh dirofa dalam contoh. Ya, oleh karena itu tidak boleh dirofa ya pada contoh sairi hatta adkhuluha. Sairi hatta adkhuluha. Perjalananku sampai saya memasukinya. Ini kan belum lengkap. Ketika hanya bilang sairi perjalananku. Maksudnya perjalananmu kemana? Kan belum sempurna. Dipahami ini? Belum sempurna. Maka tidak boleh di sini antum baca hatta adkhuluha. Baca antum baca apa? Hatta adkhulaha. Dibaca nasab. Wafinah dan pada contoh. Kana sairi. Kana baru ada isimnya. Belum ada apanya? Khobarnya. Maka di sini tidak boleh dibaca hatta adkhulu. Tapi dibaca apa? Hatta adkhulaha. Idza humilat kana ala nuqson dunat tamam. Jika kananya dibawa ke nakis. Tahu nakis tak? Maksudnya kalau kana nakis berarti butuh isim dan khobar. Bukan dibawa ke tam. Bukan kana dibawa ke tam. Tam artinya tidak butuh kepada khobar. Tapi butuh kepada fa'il. Kalau hanya butuh kepada fa'il berarti antum baca apa ini? Antum katakan kana tidak butuh kepada khobar. Sairi adalah isi fa'ilnya. Fa'ilnya. Maka antum baca apa? Antum baca apa? Roba. Antum baca hatta adkhuluha. Jelas ini. Tapi kalau antum jadikan kana adalah nakis, tahu nakis ya? Ketika kana nakis, maka dia tidak butuh fa'il. Dia butuh isim dan khobar. Dia butuh isim dan khobar. Maka di sini kana sairi hanya isimnya. Belum ada khobarnya. Maka belum sempurna kalimat sehingga dibaca adkhulaha nasab. Dipahami Daud? Jelas? Alhamdulillah. Kita cukupkan? Alhamdulillah. Tidak bisa diselesaikan dengan pembahasan hatta tadi dan lamnya yang belum tambah. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi besok insyaallah dengan pembahasan an mutmarotan. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.